Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait psychological first aid yang mencakup konsep, histori, ada juga hopeful principle, ada 5 nantinya yang akan dijelaskan, dan juga contoh implementasinya pada setiap prinsip dalam situasi krisis psikologis. Baik, untuk materi pertama saya serahkan ke rekan saya. Baik, dimulai dari definisi psikologi first aid terlebih dahulu. Nah, apa sih PFA itu? PFA merupakan perawatan dasar dan salah satu bentuk bentuk intervensi awal yang bersifat praktis, suportif, dan humanis untuk menolong orang-orang yang mengalami tekanan atau bencana. Nah, PFA juga disebut sebagai salah satu bentuk intervensi awal yang diberikan kepada individu yang mengalami tekanan atau kondisi yang tidak baik akibat suatu bencana. Nah, PFA ini berfokus pada bagaimana kita memberikan dukungan praktis tanpa adanya paksaan, pemenuhan kebutuhan dasar, kesediaan untuk mendengarkan, membantu merasa nyaman, dan memberikan informasi terkait layanan dan dukungan sosial, serta bagaimana kita bisa melindungi mereka. PFA ini dapat kita lakukan di mana saja, yang penting tempatnya aman untuk kita melakukan PFA. Namun idealnya PFA ini diberikan di tempat yang memungkinkan adanya privasi agar dapat melakukan percakapan dengan lebih tenang, terutama bagi penyintas dalam situasi sensitif seperti kekerasan seksual, karena privasi menjaga kerahasiaan sekaligus rasa aman mereka. Kemudian terdapat juga 3 prinsip utama dalam PFA, yaitu look yang berarti mengamati, di mana kita mengamati kondisi sekitar untuk memastikan bahwa keamanan dan serta juga untuk mengidentifikasikan orang-orang yang membutuhkan kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan memperhatikan reaksi distres yang serius. Kemudian ada listen, yaitu mendengarkan, di mana pada prinsip ini dijelaskan bahwa menjalin kontak dengan orang yang membutuhkan dukungan. Kemudian kita bertanya dengan tenang mengenai apa kebutuhannya, lalu mendengarkan sambil menenangkannya. Dan yang terakhir ada link, yaitu jaringan, di mana kita menghubungkan penyintas dengan layanan kebutuhan dasar, akses pelayanan sumber informasi yang benar, serta dukungan sosial dari orang terdekat atau pihak yang relevan. Selanjutnya saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Nah, selanjutnya ada sejarah perkembangan psychological first aid. Nah, yang pertama itu akar konseptualnya. Nah, PFA itu lahir dari gabungan dua bidang, yaitu intervensi krisis psikologis dan pertolongan pertama medis. Nah, intervensi krisis psikologis sendiri sudah berkembang lebih dari 100 tahun, dimulai pada Perang Dunia I ketika metode tradisional psikoterapi gagal membantu prajurit yang mengalami shell shock. Nah, seorang dokter bernama Salmon tahun 1919 itu mencatat bahwa intervensi yang cepat dekat dengan lokasi kejadian dan bersifat suportif terbukti lebih efektif dibandingkan terapi tradisional. Nah, prinsip ini kemudian dikenal sebagai PIE, yaitu proximity, immediacy, dan ekspektansi. Terus ada perkembangan awal dimulai tahun 1942, kebakaran besar di Boston menewaskan hampir 500 orang. Dari peristiwa ini itu Eric Lindemann 1944 melakukan studi tentang proses berduka dan intervensi klinis. Lalu ada Gerard Kaplan tahun 1964 melanjutkan gagasan tersebut dengan mengembangkan pendekatan psikiatri komunitas yang menekankan pentingnya outreach atau penjangkauan ke masyarakat dan intervensi segera setelah bencana. Nah, pada tahun 1960 sampai 1970-an, lahirlah gerakan kesehatan mental komunitas ditandai dengan banyaknya hotline krisis dan klinik darurat berbasis relawan. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi krisis tidak harus selalu dilakukan oleh psikolog atau psikiater, tapi juga oleh tenaga terlatih dari masyarakat.
Lalu selanjutnya istilah PFA itu pertama kali muncul dalam kurikulum tahun 1944 untuk unit States Merchant Marine di masa Perang Dunia II. Pada tahun 1954 itu Asosiasi Psikiatri Amerika menerbitkan monograf berjudul Psychological First Aid in Community Disasters yang secara resmi memperkenalkan PFA sebagai bentuk intervensi kesehatan mental akut. Lalu selanjutnya di era modern, tahun 1980 sampai 1990-an muncul Critical Incident Stress Management yang mencakup berbagai intervensi krisis termasuk debriefing, namun efektivitasnya menuai perdebatan. Nah, setelah serangan teror pada 11 September 2001, minat terhadap PFA meningkat kembali. Banyak lembaga termasuk John Hopkins, Bloomberg School of Public Health mengembangkan kurikulum PFA untuk melatih tenaga profesional maupun non-profesional. Nah, sejak itu PFA direkomendasikan oleh lembaga internasional seperti WHO, terus International Federation of Red Cross, dan Interagency Standing Committee sebagai intervensi dasar yang bisa dilakukan oleh siapa saja untuk membantu korban trauma. Selanjutnya, Oke, baik. Yang ketiga yang akan dibahas adalah prinsip dari Hopful. Ada 5 prinsip. Yang pertama adalah promote a sense of safety. Nah, dalam prinsip ini, Hopful menekankan pentingnya untuk mengembalikan rasa terlindungi, baik secara fisik maupun psikologis dari individu pasca traumatisnya. Kemudian ada promote calming yang kedua. Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya untuk membantu individu untuk menenangkan dirinya agar bisa tidur, makan, berpikir jernih, dan juga mengambil keputusan. Nah, strateginya itu bisa berupa teknik pernapasan, relaksasi otot, psikoedukasi, mengurangi paparan berita yang menakutkan, hingga menumbuhkan aktivitas-aktivitas positif lainnya yang bisa berdampak pada emosi positif dari individu tersebut. Yang ketiga, ada promote a sense of self-efficacy and collective efficacy. Nah, dalam traumatik yang dialami oleh individu itu pasti orang akan merasa tidak berdaya. Oleh karena itu, perlu untuk membangkitkan keyakinan bahwa individu tersebut dapat mengatasi berbagai kesulitan. Makanya dibutuhkan promote a sense of self-efficacy dan collective efficacy ini. Kemudian yang keempat ada promote connectedness. Nah, dalam hal ini itu berhubungan dengan dukungan sosial dari teman-teman, keluarga, dan komunitas. Nah, yang terakhir ada promote hope. Dalam prinsip ini, kita sebagai relawan ataupun guru tenaga medis itu perlu menanamkan optimisme yang realistis, yakni meyakinkan bahwa keadaan akan membaik dan akan ada jalan keluarnya. Harapan ini bisa ditumbuhkan dengan memberikan informasi yang jelas terkait bantuan, memastikan akses ke sumber daya itu terjalin, serta mendorong makna spiritual atau religiusitas. Oke, selanjutnya. Oke, baik. Kalau tadi kita sudah mendengarkan penjelasan terkait definisi, konsep, dan juga kelima prinsip Hopful, maka kali ini kita akan melihat bagaimana kita menurunkan inti dari kelima prinsip tadi ke dalam tindakan praktis seperti yang dijelaskan pada definisi dari PFA itu sendiri, bagaimana kita bisa memberikan pertolongan yang praktis dan juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Di sini kami masing-masing memberikan 2 contoh untuk setiap prinsip. Ada contoh untuk situasi seperti situasi bencana dan juga contoh untuk situasi sederhana yang mungkin kita temukan di kehidupan sehari-hari. Baik, untuk prinsip yang pertama, promote a sense of safety atau keamanan baik secara fisik maupun psikis.
Untuk contoh ketika kita menjadi relawan di situasi bencana, karena yang mau menjadi poin utamanya adalah membuat si penyintas itu merasa aman secara fisik maupun psikis, maka hal praktis yang bisa kita lakukan adalah kita menyediakan dan mengajak mereka ke tempat pengungsian yang aman. Kemudian, kalau dalam contoh situasi sehari-hari, kita misalnya ketika kita berhadapan dengan teman yang memiliki rasa khawatir terkait dengan presentasi yang akan dia lakukan, misalnya untuk entah itu untuk presentasi di kelas seperti biasa ataupun presentasi misalnya dia sedang mengikuti pemilihan mau jadi asisten lab misalnya. Nah, itu kita bisa hadir di situ dan kita bisa bantu dia kasih rasa aman dengan kita jadi teman berlatihnya misalnya. Kemudian untuk prinsip yang kedua, promote calming. Kalau dalam situasi bencana, kita bisa bantu menyediakan aktivitas yang menekan stresnya mereka. Artinya yang mau ditingkatkan di situ adalah ketenangannya mereka secara emosional. Jadi bisa dilakukan aktivitas seperti kita mendengarkan musik bersama, musik yang menenangkan, atau mungkin kita berdoa bersama, atau bersama dengan anak-anak kita melakukan permainan yang bisa bikin mereka tidak fokus ke apa kejadian buruk yang sudah terjadi, tapi bisa kembali merasa senang atau bersukacita seperti itu. Kemudian kalau dalam situasi sederhana di kehidupan sehari-hari, misalnya ketika kita berhadapan dengan teman yang sedang stres, atau mungkin karena masalah di dalam keluarga atau dengan pasangan, kita bisa bantu dia untuk mendapatkan kembali ketenangannya itu dengan kita ajak dia berjalan-jalan, atau mungkin sekedar kita ajarkan bagaimana teknik relaksasi, entah itu di pernapasannya atau mungkin dengan otot-otot yang ada di seluruh tubuhnya. Kemudian untuk prinsip yang ketiga, promote a sense of self-efficacy and collective efficacy. Dalam contoh situasi bencana, kita bisa melibatkan penyintas itu secara aktif dalam upaya untuk memulihkan situasinya mereka. Misalnya kita bisa ajak mereka gotong royong untuk bangun kembali misalnya rumah-rumah yang runtuh atau mungkin sekolah yang runtuh. Jadi mereka bisa bertindak dan dari tindakan yang mereka lakukan itulah muncul keyakinan bahwa oh kami bisa kok menghadapi masalah ini seperti itu. Kemudian untuk dalam situasi sehari-hari, misalnya ketika kita satu kelas misalnya akan menghadapi ujian, ya dan biasanya ujian itu memberikan tekanan, tindakan nyata yang bisa kita lakukan adalah mungkin kita bentuk kelompok belajar untuk kita bisa sama-sama menghadapi ujian dan mempersiapkan diri, itu contoh yang bisa kita lakukan. Kemudian prinsip yang keempat, promote connectedness atau keterhubungan dengan orang lain. Dalam situasi bencana yang bisa kita lakukan adalah menyelenggarakan kegiatan yang dilakukannya itu secara berkelompok. Jadi ketika kita ada membangun interaksi yang positif dengan orang lain, rasa keterhubungan itu muncul, jadi kita tidak terus-menerus fokus atau berpikir bahwa di sini hanya saya yang menderita atau di sini saya kesepian, orang lain tidak mengerti situasiku dan seterusnya. Tapi dia bisa paham bahwa oh ini situasi yang kami alami bersama dan bersama-sama itu bisa meringankan bebannya. Ya. Kemudian dalam situasi sehari-hari yang mungkin kita temui misalnya di dalam komunitas atau dalam organisasi, kita perhatikan ada satu temannya kita yang sering mengurung diri misalnya, atau dia sering kayak menarik diri dari komunitas, kita bisa hadir di situ, kita bisa jadi teman makannya dia, atau mungkin kita bisa ajak dia gabung dalam circle-nya kita misalnya. Kemudian untuk prinsip yang terakhir, promote hope atau ya fokus pada harapan. Di sini dalam situasi bencana yang bisa kita lakukan adalah memberikan informasi yang jelas terkait dengan bantuan yang tersedia. Karena pengetahuannya mereka terkait informasi yang jelas itu bisa jadi sumber untuk tumbuhnya kembali harapan bahwa ya tumbuhnya kembali harapan. Jadi mereka tidak hanya pemikirannya itu tidak hanya terbatas kepada situasi yang mereka alami sekarang, tapi bisa lebih jauh memandang ke masa depannya. Kemudian untuk dalam situasi sehari-hari,
kepada teman mungkin yang sedang mengalami putus asa terkait dengan masa depannya, kita bisa bantu dia, untuk lihat kembali apa saja yang sudah dilakukan sampai saat ini. Misalnya, sekarang dia sedang putus asa terkait bisa lulus kuliah atau enggak. Kita bisa bantu dia untuk melihat, "Oh, dari awal kamu sudah berjuang loh, kamu sudah bisa lulus UTBK misalnya dengan nilai yang baik, kamu juga sudah bisa, perform di semester 1 sampai 3, 4 sekarang." Jadi kayak, ya yang sisa-sisa di depannya pasti juga, ada harapan, masih bisa kamu lakukan, seperti itu. Ya, itu saja untuk contoh penerapan kelima prinsip, saya kembalikan kepada rekan saya. Oke, mungkin itu saja dari kami. Saya Fardila Asbar, Ainin Aliyah, Jennifer Jill, dan Tamar Stevi pamit undur diri. Terima kasih semuanya.